Salam sukacita. Haleluya. Syukur kepada Tuhan pada saat ini. Saya kembali akan membaca firman. Saya akan berdoa. Maha besar Tuhan Allah Bapa dalam surga, segala puji dan syukur kami naikkan padamu. Tuhan begitu baik dalam kehidupan kami. Sehingga saat ini kami kembali dapat membaca kebenaran firman. Kami mohon pimpin roh-Mu ya Tuhan, agar supaya tiap firman-Mu ini ya Tuhan dapat memberikan kesegaran di dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu Yesus. Kami sudah berdoa, kami akan membaca firman. Haleluya. Amin. Ya, saya membaca dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 3 ayat 11. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Bahkan ia memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Tapi kita harus menyadari bahwa banyak kali kita suka menyalahkan Tuhan. Kenapa harus begini? Kenapa harus begitu? Dan lain sebagainya. Artinya kita banyak mengeluh di hadapan Tuhan. Padahal Tuhan sudah berkata bahwa Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Kita baca dari ayat 1 dan seterusnya. Ada waktu kita menangis, ada waktu kita tertawa, dan lain-lain sebagainya. Di banyak kali hal ini kita tidak bisa menerima. Pasti yang cepat kita menerima, kita berkata kepada Tuhan, oh puji Tuhan, ya. Pasti yang baik-baik, yang enak-enak. Nah itulah sifat kita manusia. Di saat kita diizinkan Tuhan dengan hal-hal yang mungkin memberatkan hati kita ini, kita mulai mengeluh di hadapan Tuhan. Padahal kan kita sudah tahu firman Tuhan ini, Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Jadi biarlah kita taruh dalam hati kita firman Tuhan ini, bahwa ada waktu, ada waktunya. Ada waktu senang, ada waktu susah. Ada waktu kita diuji dengan ujian yang berat, ada juga ya kita diizinkan berkat yang luar biasa. Jadi tidak seterusnya kita mengalami kesusahan dalam hidup ini, dan tidak juga seterusnya kita mengalami kesenangan dalam hidup ini. Jadi segala sesuatu ada waktunya. Nah sebab itu biarlah kita harus menyerahkan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan. Kita harus menerima, baik Tuhan izinkan kita lagi yang mengalami kesulitan atau tantangan yang berat, kita bertahan terus ya. Karena Tuhan mempunyai maksud yang baik kepada kita, yaitu adalah indah pada waktunya. Pasti kita selalu mengerti. Sebab itu marilah jangan kita mau saja yang senang-senang ya, tapi di saat kita diizinkan Tuhan alami mungkin yang tidak enak, akhirnya kita salahkan Tuhan atau kita mengeluh di hadapan Tuhan. Yang harus kita lakukan dalam hidup kita ini, baik kita diizinkan Tuhan mengalami ujian yang berat, dan juga kita diizinkan Tuhan menikmati berkat yang banyak, kita harus bersyukur kepada Tuhan. Kita katakan Tuhan Yesus itu baik. Jadi bukan hanya kita menikmati berkat lalu kita katakan Tuhan Yesus itu baik, tapi saat kita mungkin lagi kepepet, nah kita mulai mungkin menggerutu di hadapan Tuhan. Tentunya ini yang tidak harus kita lakukan dalam hidup kita. Kalau kita diuji lalu kita mengeluh, lalu kita mungkin salahkan Tuhan. Ya Tuhan sekali lagi punya maksud yang indah dalam kehidupan kita. Ya. Selalu indah. Sebab marilah kita selalu
berkata kepada Tuhan bahwa Tuhan itu luar biasa. Menurut kebenaran firman, ya Tuhan selalu baik dan punya rencana yang sangat baik pada waktunya Tuhan, bukan waktu kita manusia. Ya Tuhan tolong kita semua, kita berdoa buat depan Tuhan. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman. Sesungguhnya Engkau begitu baik dalam kehidupan kami. Engkau yang tidak pernah membiarkan kami. Semua ada waktunya. Waktu Tuhan bukan waktu kami manusia. Sebab itu ajar kami ya Tuhan, biar kami selalu hidup penuh dengan ucapan syukur, menerima apa yang Tuhan izinkan kepada kami. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, serahkan benar firman. Kami sudah berdoa dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.